Halo, ini kapal terbesar di Indonesia, kapal motor Dharma Kencana 7 yang melayani rute Surabaya-Makassar dan sebaliknya dan dioperasikan oleh PT Dharma Lautan Utama. Ini kapal terbesar di dunia, Icon of the Seas, kapal milik Royal Caribbean International yang baru beroperasi awal tahun 2024. Kapal ini mampu menampung sekitar 5.600 penumpang dan 2.350 awak kapal. Dimensi panjang kapal ini 365 meter, bahkan melebihi panjang dari kapal induk Armada Angkatan Laut Amerika. Tapi kali ini aku tidak mau bercerita tentang kapal-kapal tadi. Aku mau kita kembali ke 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun pada awal abad ke-20, penemuan-penemuan yang mengklaim prestasi baru dalam menguasai alam sudah menjadi hal yang lumrah. X-ray ditemukan pada tahun 1895. Pesawat Zeppelin ditemukan pada tahun 1897. Penerbangan bertenaga pertama oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Teori relativitas Einstein pada tahun 1905. Peluncuran kapal perang pertama pada tahun 1906. Model atom Rutherford pada tahun 1911. Begitu juga dengan desain mesin-mesin besar dan penemuan mesin pembakaran dalam yang merubah wajah transportasi penumpang. Yang dimulai pada tahun 1838, perlombaan Blue Ribbon Transatlantik lah yang memicu pembangunan kapal uap tercepat di dunia. Banyak manusia terhanyut dalam rasa percaya diri, terkagum-kagum dengan keajaiban teknologi dan penemuan-penemuan baru yang membawa mereka melewati abad 19 ke abad 20. The New York Times mengungkapkan sentimen zaman keemasan pada malam pergantian tahun baru 1899. Kita menginjak ambang tahun 1900 yang mengarah ke abad baru, menghadapi fajar peradaban yang cerah. Di awal tahun 1900-an, Inggris mendominasi industri pembuatan kapal sampai Jerman masuk ring dan berhasil menguasai pasar transatlantik, sekaligus memenangkan trofi Blue Ribbon yang didambakan. White Star Line, perusahaan asal Inggris, berusaha mengganggu dominasi Jerman dengan membangun kapal terbesar dan termewah. Tapi perancangannya lebih mengutamakan kemewahan dan mengabaikan kecepatan. Sampai pada tahun 1902, konglomerat Amerika JP Morgan membeli White Star Line dan dengan senang hati menggunakan modalnya untuk menambah gaya mewah dan seni mewah kapal-kapal White Star Line.
dan sekaligus menjalin kemitraan dengan perusahaan asal Jerman. Sementara itu, di sisi lain pemerintah Inggris tidak tinggal diam, merasa cemas karena wilayah yang telah lama mereka kuasai telah diambil alih oleh Jerman dan dimakan oleh Amerika. Fakta bahwa sebagian besar penumpang yang melintasi Atlantik diangkut oleh kapal-kapal Jerman itu membuat pemerintah Inggris ingin merebut lagi pasar Atlantik dan merebut kembali kecepatan transatlantik. Langkah awal pemerintah Inggris adalah memberi subsidi kepada Cunard untuk membangun kapal-kapal besar, mewah, dan cepat. Salah satunya adalah kapal Lusitania yang berhasil merebut trofi Blue Ribbon Transatlantic. Prestasi Cunard seketika mendapat popularitas dari publik Inggris dan dengan cepat menghilangkan ketenaran White Star Line. Di bawah tekanan keberhasilan Cunard, William Hemsbury dan Joseph Bruce Ismay duduk bersama di meja untuk merencanakan mahakarya yang ukuran dan kemewahannya akan menjadi berita utama. Ya, tentu saja mereka membidani Royal Mail Ship Titanic. Titanic didesain oleh Thomas Andrew pada tahun 1909, mulai direkayasa dan dibangun di Belfast dan dikerjakan oleh 10.000 lebih pekerja. Singkat cerita, setelah melewati berbagai dinamika di kalangan kapal, seperti aksi pemogokan pekerja, kekurangan material paku keling, kekurangan pekerja terampil, pada akhirnya Titanic selesai dikerjakan pada tanggal 1 April 1912. Meskipun ini molor dari jadwal keberangkatan ke New York yang seharusnya berangkat pada tanggal 20 Maret 1912. Dengan panjang 269 meter, memiliki 9 dek dan bobot 52.000 ton. Kapal ini juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang, lapangan squash, tempat game, kafe, dan restoran plus hiburan pemain musik, yang itu semua menjadikan Titanic kapal terbesar dan termewah di dunia. Kapal ini adalah sarana nyata bagi imigran untuk mencari kehidupan yang lebih baik di barat. Sementara bagi kaum elit, Titanic merupakan simbol lain dari kejayaan dan status ekonomi mereka. Meskipun desainnya spektakuler, mewah dan megah dalam skala yang belum ada sebelumnya, konstruksi Titanic tidak revolusioner pada elemen dasarnya. White Star Line dalam kampanye pemasarannya dengan percaya diri memproklamirkan kemewahan, ukuran, dan desain strukturnya adalah paket yang tidak dapat tenggelam. Setelah melakukan uji coba laut pada tanggal 2 April, Titanic secara resmi melakukan pelayaran perdana pada tanggal 10 April dari Southampton dan dijadwalkan tiba di New York pada tanggal 17 April. Titanic membawa 1.300 penumpang dan 900 awak kapal. Pada pelayaran perdana ini juga dinakodai oleh Kapten Edward Smith, yang mana beliau ini adalah kapten paling senior dan berpengalaman di White Star Line, yang merencanakan pensiun setelah membawa Titanic menyeberangi Atlantik. Setelah 4 hari di atas samudra bak istana terapung, pada tanggal 14 April, di malam yang dingin, cuaca cerah, lautan tenang, tidak berombak, awak kapal di atas menara dikejutkan oleh keberadaan gunung es di depan kapal. Segala upaya sudah dicoba oleh kapten dan awak kapal untuk menghindari benturan, tapi naas, momentum kapal yang besar dan jarak dengan gunung es yang relatif dekat, benturan tidak dapat dihindari. Tidak sampai 3 jam setelah benturan, Titanic tenggelam ke dasar samudra yang dingin. Dan dari 2.300 penumpangnya, 1.500 tidak selamat, termasuk John Jacob Astor IV, Isidor Straus, Benjamin Guggenheim, yang mana ketiganya ini tercatat sebagai orang terkaya di dunia.
Tepat pada tanggal 1 September 1985, ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. Robert Dwayne Ballard menemukan Titanic di kedalaman 3.800 meter dengan kondisi terbelah menjadi dua bagian besar. Dan yang menarik, ekspedisi pencarian Titanic ini sebenarnya hanya sebuah kedok untuk menutupi operasi rahasia militer Amerika Serikat yang mencari dua kapal selam nuklir mereka yang hilang selama Perang Dingin. Misi sebenarnya adalah Amerika Serikat ingin mengetahui status senjata nuklir yang ada di kapal selam mereka dan apakah ada bukti bahwa Soviet pernah ada di sana atau ada kaitannya dengan hilangnya kedua kapal selam mereka. The Titanic was really a cover for a highly classified military operation to investigate two nuclear submarines that we lost during the Cold War with all hands, the USS Thresher and the USS Scorpion. They ironically turned out to be on either side of where the Titanic was lost. And quite honestly, had that not been the case, you wouldn't be looking at the guy that found the Titanic. Berawal dari penemuan inilah, ekspedisi-ekspedisi selanjutnya dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sampel material kapal dan mencari fakta-fakta lain yang mungkin bisa menjawab apa sebenarnya yang terjadi pada tragedi malam itu. Fakta bahwa suhu air laut malam itu di bawah titik beku dan besarnya momentum kapal saat menabrak gunung es, ini mungkin bisa menjadi masalah yang serius pada material kapal. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa perubahan temperatur yang ekstrim bisa merubah struktur mikro pada logam, yang dimana sebelumnya logam memiliki sifat yang ulet dan elastis menjadi rapuh dan getas. Dari sampel material yang diambil dari bangkai Titanic, seorang ilmuwan material, Dr. Jennifer Hooper McCarthy, menemukan banyaknya terak atau kotoran sisa pembakaran, yang mana terak ini terjadi saat proses menempa besi pada proses pembuatan paku geling. Fakta ini sangat krusial karena Titanic dirakit dengan menggunakan 3 juta paku geling dan dikerjakan oleh banyak regu yang berbeda dengan tingkat kemahiran yang berbeda pula. Tentu ini akan menghasilkan hasil akhir yang beragam untuk kualitas paku geling dan proses pengelingannya. Saat Dr. Hooper McCarthy pergi ke Inggris, beliau menemukan arsip dari Harland and Wolff dalam pembuatan Titanic dan mendapati adanya pemakaian material yang berbeda. Saat perusahaan kehabisan material untuk paku geling, mereka menggunakan material grade base, yang dimana sebelumnya memakai grade base. Saat terjadi tabrakan, konsentrasi tegangan berada pada paku geling. Kegagalan pada paku geling ini bisa dianalogikan seperti kita membuka resleting, yang mana saat satu terbuka, itu akan membuat yang lain mudah terbuka. Dr. McCarthy juga menjelajahi arsip British Board of Trade yang mengatur pelayaran dan menetapkan standar material, dan sekali lagi menemukan bukti rasa puas diri yang mana Dewan Perdagangan menghentikan pengujian besi untuk pembuatan kapal pada tahun 1901 karena mereka melihat dan merasa bahwa metalurgi besi adalah bidang yang sempurna, tidak seperti baja yang sedang berkembang. Sudah 100 tahun lebih, misteri tenggelamnya Titanic masih menarik perhatian banyak orang, sekaligus menimbulkan spekulasi dan teori konspirasi yang tak ada habisnya. Tentu saja akan sulit untuk mengatakan siapa yang salah atas tragedi ini. Apakah regulasi? Apakah desain kapal? Apakah material kapal? Apakah ada pekerja yang kurang terampil di galangan kapal? Atau kelalaian awak kapal
dan kapten kapal. Sebagai penutup, euforia orang-orang atas kemajuan teknologi pada masa lalu mungkin sama persis seperti euforia kita atas kemajuan teknologi pada saat ini. Semoga kita bisa belajar dari tragedi masa lalu. Terima kasih sudah menonton. See ya.